Bab 901. Malam pameran Pekan Raya tiba. Keamanan dan keselamatan di tempat dilakukan sesuai dengan pengaturan Pangbo. Siapapun yang berpengalaman dalam anti pengintaian bisa melihat bahwa pengaturan keamanan di seluruh mal terkesan ketat, namun nyatanya mereka sengaja meninggalkan celah untuk memudahkan pelarian orang. Hanya saja tidak terlalu jelas, kebanyakan orang hanya berpikir bahwa keluarga Pang jarang sekali mengadakan expo semacam ini. Grey Z, apakah kamu manusia atau hantu? Aku akan tahu malam ini. Pangbo menyentuh wajahnya dan berkata dengan ringan. Aku mungkin akan membalas tamparan ini ribuan kali. Malam ini dia mengundang hampir semuanya keluarga besar. Jika semua orang menyaksikan Grey Z datang untuk menyelamatkan Xian Z dengan mata kepala mereka sendiri, maka tidak peduli bagaimana keluarga Z menjelaskan, hubungan antara mereka berdua akan jelas. Keluarga kaya raya yang begitu kuat bersama dengan Grey Z yang sombong hingga ekstrim. Salah satunya menakutkan. Apalagi jika keduanya berasal dari keluarga yang sama, betapa menakutkannya ini. Keluarga Lon sekarang menurun. Dalam waktu singkat, dia bukan lagi ancaman bagi keluarga Pang. Bahkan jika keluarga Lon masih seperti dulu, keluarga Pang juga tidak peduli dengannya. Adapun keluarga Azur, jangankan patriark keluarga Pang, bahkan Pangbo pun meremehkannya. Kali ini dia meminta memancing keluarga Azur untuk masuk. Mereka mungkin mengira bahwa keluarga Pang dimanfaatkan oleh mereka. Sekelompok idiot. Sedangkan keluarga Z, jika tidak ada orang seperti Grey Z, keluarga Pang juga tidak akan peduli. Bagaimanapun, keluarga Z adalah satu-satunya dari 4 keluarga kaya teratas yang tidak memiliki latar belakang khusus, bahkan dapat dikatakan bahwa keluarga Pang tidak peduli dengan keluarga besar terlemah itu. Tetapi dengan adanya Grey Z, itu sangat berbeda. Pangbo cukup tenang, tidak sedih atau senang, dan tidak ada perubahan emosi di wajahnya. Bahkan setelah dia ditampar oleh Grey Z, dia sepertinya tidak marah saat ini. Orang seperti ini yang bisa menyembunyikan emosi di dalam hatinya adalah yang paling menakutkan. Semakin banyak orang di tempat kejadian, suara tenang itu berangsur-angsur menjadi berisik. Pangbo berjalan ke tempat masuk di pintu dan menerimanya satu persatu, memberi orang perasaan santai. Kepala keluarga bermarga besar itu, bahkan meski mereka lebih tua dari Pangbo, mereka melangkah maju dengan cepat, memegang Pangbo dengan kedua tangan mereka, dan memberi wajah penuh hormat. Tuan Muda Pang sudah bekerja keras. Tuan Muda Pang bahkan menjemput di depan pintu, kami benar-benar tersanjung. Aku sudah sering melihat Tuan Muda Pang, dan sikap Tuan Muda Pang masih sama. Kata-kata komplimen, kalimat demi kalimat datang. Pangbo dengan sabar menanggapi satu persatu, dan bicara dengan ramah, seperti reputasinya yang biasa. Keluarga Azur ada di sini. Di depan pintu, si pemanggil roller berteriak keras mendongak, seolah-olah dia ingin berperilaku baik di depan Fayan Azur dan putranya. Patriark Azur ada di sini. Salam Tuan Azur. Fayan Azur mengangkat kepalanya sedikit, menatap mereka, dan mengangguk pelan sebagai tanggapan. Ia melirik Pangbo. Pangbo, ini benar-benar bagus, keluarga Pang mengajar dengan baik. Paman Azur terlalu memuji, kata Pangbo. Paman Azur datang, itu memberi muka kepada saya sangat berterima kasih. Fayan Azur tanpa suara, mengangguk lembut. Dia melirik Kai Azur. Kalian berdua, kalian bisa berkomunikasi sedikit. Kai Azur, belajar lebih banyak dari Pangbo, kamu mengerti? Ya, ayah. Kai Azur berkata dengan serius. Dia menoleh untuk melihat Pangbo, dan berkata sambil tersenyum. Pangbo, kamu harus mengajariku dengan baik. Jangan berkata begitu. Kita belajar dari satu sama lain.
Fayan Azur masuk, dan ekspresi Kai Azur langsung berbeda. Dia berkata dengan ringan, "Tidak ada gerakan selama beberapa tahun, kini telah mulai melakukan gerakan besar. Pang Bo, kamu benar-benar tidak bisa diremehkan." Bab 902. Dia tidak datang. Pang Bo berkata, saling belajar satu sama lain. Kedua orang itu saling memandang, dan ekspresi mata satu sama lain penuh makna. Tanpa banyak bicara, Kai Azur masuk. Banyak orang mengikuti, dan semakin banyak orang di tempat tersebut. Selain perwakilan bisnis yang benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam expo, ada juga beberapa keluarga kecil. Faktanya, banyak orang telah mendengar berita tersebut dan mengetahui bahwa Pang Bo tidak tertarik dengan acara expo ini. Bagi sebagian orang, expo ini lebih seperti pesta pembantaian. Itu ditujukan pada Xian Z. Saya tidak tahu Xian Z ini berani datang. Saya tidak berpikir dia akan datang. Bukankah saya mendengar bahwa seseorang ingin membunuhnya? Ya, lihat seberapa ketat tindakan pengamanan di mal ini. Di kursi tamu, beberapa orang menundukkan kepala dan berbisik, semua ingin melihat apakah Xian Z berani datang. Berita bahwa seseorang ingin membunuh Xian Z telah dengan sengaja disebarkan. Pada saat ini, di kursi paling tengah, nama Xian Z ditempatkan secara menonjol tepat di sebelah Fayan Azur. Fayan Azur melirik nama Xian Z tanpa ekspresi, hanya bersenandung lembut. Mengetahui bahwa seseorang akan bunuh diri, akankah Xian Z ini datang? Dia menoleh lagi dan melihat ke tempat duduk delegasi perusahaan. Posisi grup Syam masih kosong saat ini, dan tidak ada yang datang. Kalian ayah dan anak, apakah kalian tidak ingin bertemu lagi di hari istimewa ini? Fayan Azur mencibir. Orang-orang di tempat tersebut secara bertahap tiba, dan bahkan Rania Lon telah diundang untuk hadir. Dia sekarang adalah kepala keluarga Lon, tetapi dari segi senioritas, dia masih sama dengan Pang Bo. Jadi dia masih harus memberikan wajah yang seharusnya dia berikan. Paman Z, kumohon jangan datang. Setelah Rania Lon duduk, dia melirik ke kursi Xian Z dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Sekarang bukan hanya Pang Bo yang mengatakan bahwa seseorang ingin membunuh Xian Z. Bahkan Pang Fei mengatakan ini, dan memastikan bahwa ini benar, akan ada seorang pembunuh yang akan membunuh Xian Z. Akankah Xian Z datang ke lubang api yang sudah jelas ini? Patriark Z di sini. Saat Rania Lon sedang berpikir, sebuah suara datang dari luar pintu. Dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihatnya. Di pintu masuk tempat tersebut, Pang Bo membungkukkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Paman Z, aku sudah lama tidak melihatmu. Terima kasih sudah mau datang. Pang Bo, aku ingat kamu. Lumayan, begitu baik di usia yang begitu muda. Pameran ini sangat bagus, saya pasti datang dan mendukung kamu." Xian Z tersenyum dengan santai. "Terima kasih atas dukungan Anda, Paman Z. Kami generasi muda ingin melakukan sesuatu, dan tentunya kami butuh Anda yang lebih tua memberi nasihat lebih banyak lagi." Pang Bo tersenyum dan mengulurkan tangan. "Paman Z, silakan masuk ke sana." Xian Z mengangguk dan melangkah ke tempat tersebut. Bahkan Rui Z tidak ada di sisinya. Dia gila. Xian Z bahkan tidak membawa pengawal pribadinya. Dia sangat berhati besar dan berpikir itu adalah rumor. Tetapi apakah masih merasa bahwa dia kebal dan tidak akan terjadi apa-apa? Jantung Rania Lon berdegup kencang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia pergi ke rumah Z khusus untuk mengingatkan Xian Z agar berhati-hati dan yang terbaik adalah tidak datang. Tapi Xian Z tetap datang. Tidak hanya datang,
Bahkan tanpa Rui Z, yang merupakan pengawal pribadinya, yang biasanya tidak pernah meninggalkan setengah langkah pun darinya. Apakah dia datang ke sini untuk mati dengan sengaja? Rania Lon dengan cepat menoleh dan melihat ke kursi perwakilan grup Syam yang masih kosong dan tidak ada yang datang. Bahkan Fayan Azur pun terkejut. Sepertinya tidak ada reaksi. Xian Z tiba-tiba datang ke sini. Fayan, kenapa kamu linglung? Xian Z menyapa. Melihatku sendirian di sini, kamu tampak sedikit terkejut. Bab 903. Expo dimulai. Fayan Azur merasa ini kebetulan, dia tidak menyangka Xian Z akan datang. Tidak hanya datang, tapi dia sendiri. Ini benar-benar kejutan. Namun, wajah Fayan Azur tidak menunjukkannya. Itu sedikit mengagetkan. Di mana Rui Z? Fayan Azur bertanya dengan santai. Sangat jarang kau tidak membawanya bersamamu. Aku mengatur agar dia melakukan hal-hal lain, dan dia tidak pergi ke tempat yang berbahaya. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Xian Z duduk dan tersenyum ringan. Xian Z sangat jelas kepada kakak iparnya, dia tidak pernah memperdulikan dirinya. Bahkan meski dia sekarang berstatus sama sebagai kepala keluarga kaya raya, di mata Fayan Azur, semua yang ada di keluarga Z diberikan oleh keluarga Azur mereka. Fayan Azur hanya mendengus tanpa banyak bicara. Pada Xian Z, dia tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun kedua orang itu duduk bersama, selain adegan pembukaan, tidak ada komunikasi lagi. Paman Z. Rania Lon sangat khawatir, dan berkata dengan suara rendah. Mengapa kamu datang sendirian? Xian Z datang, dia sudah sangat khawatir, dan dia datang malah sendirian tanpa Rui Z. Bukankah itu konyol? Di surat undangan, mereka menulis namaku sendiri. Tentu saja, aku datang sendiri. Xian Z tersenyum. Jangan khawatir, ini tidak seseram yang kau pikirkan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke panggung. Jangan berlama-lama berbicara, pameran akan segera dimulai. Rania Lon ragu-ragu untuk berbicara dan berhenti. Melihat bahwa Xian Z tidak suka mendengarkan, dia tidak dapat berbicara lagi. Dia menoleh dan melihat ke arah kursi perwakilan perusahaan. Mengapa anggota Syam Group belum datang? Bahkan para kepala keluarga kaya raya sudah ada di sini, mereka terlalu lambat untuk datang. Banyak orang yang berkomunikasi secara diam-diam dan tidak bisa menahan menggelengkan kepala, merasa bahwa Syam sedikit mengabaikan etiket. Mengapa orang-orang Syam tidak datang? Fayan Azur mengangkat kepalanya dan mendongak. Melakukan bisnis besar di utara, tapi tidak suka pameran ini. Nada suaranya penuh dengan nada misterius. Aku khawatir mereka tidak berani datang. Kai Azur mendengus, diikuti dengan ejekan. Dia ingat bahwa dia dibuang ke tumpukan sampah oleh Grey Z seolah-olah dia sampah, dan tubuhnya dipenuhi dengan sampah. Hal ini, dia tidak akan pernah melupakannya. Dia khawatir Grey Z tahu bahwa ketika dia datang ke tempat ini hari ini, dia akan terjebak dalam dilema, jadi dia tidak datang. Bukankah dia sangat kuat? Sekarang ada orang yang ingin membunuh Xian Z, apakah dia tidak khawatir sama sekali? Perwakilan dari grup Syam tiba. Sebuah suara datang dari pintu, dan mata semua orang segera berbalik. Sang protagonis sudah ada di sini. Malam ini, keluarga Pang tidak berniat minum, tapi itu antara keluarga Syam dan Xian Z. Semua orang mendongak dan hanya ada Dandili yang berdiri di depan pintu. Bahkan Pang Bo tidak percaya bahwa Syam benar-benar datang sendiri. Hanya ada satu orang dari keluarga Z dan Pang Bo sangat bahagia. Hal ini membuat rencananya lebih mudah untuk dilaksanakan, tetapi Syam yang datang ke sini adalah bukan orang yang ingin dilihatnya.
Itu mengejutkannya. Tuan Muda Pang, saya sangat terlambat. Saya benar-benar minta maaf, perusahaan sibuk dan ada hal yang tak bisa tertunda. Dandili melipat tangannya dan menyapa sambil tersenyum. Tidak apa, expo belum dimulai, dan Anda belum terlambat. Dia menatap Dandili dan sedikit mengernyit. Memang benar hanya nama Dandili yang tertulis di surat undangan, tetapi ada 3 kursi untuk mereka, dan bahkan jika Grey Z datang, mereka masih dapat membawa orang lain. Tapi pada akhirnya, hanya Dandili satu-satunya yang hadir. Ekspresi Pang Bo terlihat agak jelek. Jika Grey Z tidak datang, bagaimana dia akan menyajikan drama ini? Bab 904. Lakukan rencana sekarang. Tuan, kamu sendiri. Pang Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ya, tingkat eksposisi semacam ini cukup bagiku untuk datang. Dandili selesai berbicara dan menjelaskan sambil tersenyum. Tuan Muda Pang, jangan salah paham, aku tidak punya arti lain. Saya perwakilan Syam di utara, surat undangan itu atas nama saya juga. Jadi tentu saja saya yang datang. Setelah dia berkata, dia tidak banyak bicara, mengangguk, menulis namanya di formulir masuk, dan melangkah ke tempat duduk. Saat dia berjalan di sepanjang jalan, Dandili bisa merasakan semua menatapnya. Tampaknya datang sendiri membuat mereka sangat tidak menduga. Bukankah ini hanya sebuah eksposisi? Bahkan jika Syam tidak berpartisipasi, apa masalahnya? Apakah masih harus mengandalkan seseorang seperti Grey Z untuk datang? Lagian, dia tidak mau datang. Dandili mengabaikan mata itu dan berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Dia tidak ingin kehilangan aura Syam, apalagi wajah Grey Z. Dia berjalan ke kursinya dan duduk, sementara fokus penonton masih tertuju padanya. Xian Z menatap Dandili. Meskipun matanya tenang, Rania Lon jelas melihat sedikit kekecewaan di mata itu. Grey Z benar-benar tidak datang. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Xian Z. Bahkan walau dia tahu bahwa seseorang akan membunuh Xian Z, dia bahkan tidak peduli. Aku rasa, dia ingin membunuhku secara pribadi dengan tangannya sendiri. Xian Z diam-diam berkata di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam, bersandar di kursi. Dia berhenti menatap Dandili, tidak berkata apa-apa, lalu diam-diam menonton pameran di tempat tersebut yang siap untuk memulai. Ayah, dia tidak datang. Kai Azur merendahkan suaranya. Apakah kamu ingin melanjutkan? Fayan Azur mengerutkan kening. Jika Grey Z tidak datang, bagaimana dia bisa memainkan gerakan ini? Apakah benar-benar akan membuat orang membunuh Xian Z? Dia tidak peduli tentang hidup atau mati Xian Z. Bahkan jika Xian Z segera meninggal, dia tidak akan memiliki perubahan suasana hati, dan dia bahkan akan sangat bahagia. Tapi aku tidak bisa membiarkan adikku tiba-tiba menjadi janda, bukan? Meski dia marah, itu juga saudara perempuan Fayan Azur, yang termasuk keluarga Azurnya. Lanjutkan. Fayan Azur berkata, bahkan jika Grey Z tidak datang, dia pasti akan mengutus seseorang. Dia tidak percaya bahwa Grey Z benar-benar tidak peduli pada hidup dan mati Xian Z. Dia menyimpulkan bahwa Grey Z adalah putra Xian Z, dan dia tidak mungkin salah. Mungkin Fayan Azur masih memiliki keraguan sebelumnya, tetapi melihat Xian Z datang sendiri, dia dapat yakin bahwa Xian Z juga mengharapkan Grey Z datang. Semuanya berdiri di atas panggung, Pang Bo berkata dengan lantang. Saya sangat senang mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pameran hari ini. Saya merasa terhormat. Perusahaan yang diundang hari ini adalah semua perusahaan yang penting di utara. Produk-produk di pasar utara juga menimbulkan dampak yang kuat. Dia berkata dengan lantang.
Hari ini, saya mengundang Anda semua untuk membawa produk Anda dan bertukar. Di satu sisi, itu untuk mempromosikan perkembangan pasar ekonomi utara. Di sisi lain, hal ini juga memungkinkan setiap orang memiliki lebih banyak kesempatan untuk kerjasama. Ada tepuk tangan riuh dari hadirin. Di belakang saya stand pameran ini. Semua produk sudah dipajang di dalamnya. Semua orang bisa menonton, bertanya, berkomunikasi satu sama lain, dan mempromosikan produk kalian. Saya berharap pameran hari ini bisa berkontribusi lebih banyak membuka kerjasama. Setelah Pangbo selesai berbicara, perwakilan dari perusahaan yang duduk di bawah, serta orang-orang dari berbagai keluarga dengan nama keluarga, semua bangun, pergi ke stand pameran untuk melihat-lihat dan bertukar pikiran. Seluruh venue tiba-tiba menjadi ribut. Paman Z, apakah kamu tidak pergi dan melihat-lihat bersama? Pangbo tersenyum. Xian Z bangkit dengan senyuman di wajahnya. Tentu saja saya perlu melihat, ada beberapa hal, saya sangat tertarik. Ayo pergi dan lihat. Dia berdiri. Fayan Azur segera berdiri, dan mengikuti Xian Z. Di sisinya, dia diam-diam menatap Kai Azur, dan Kai Azur segera mengerti. Kai Azur berjalan ke samping dan membuat isyarat rahasia sementara yang lain tidak memperhatikan. Pada saat yang sama, di lantai 2 mal, lantai 2 sudah dikosongkan, di belakang pilar, mata yang terbuka tiba-tiba menjadi tajam dan ganas.